Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meisha Mahfudah dengan lingkusan 12 dari kelas TIB 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang subnetting, pengertian, tujuan, serta simulasinya. Untuk yang pertama, kita bahas dulu mengenai pengertian dari subnetting. Subnetting adalah proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Subnetting hanya dilakukan pada IP address kelas A, kelas B, dan kelas C. Dengan subnetting akan menciptakan beberapa network tambahan, tetapi mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam tiap network tersebut. Prinsip subnetting adalah memperbanyak network ID dari suatu network ID yang sudah ada, di mana sebagian host ID dikorbankan untuk digunakan dalam membuat ID host tambahan. Selanjutnya kita bahas mengenai tujuan dari subnetting. Satu, mengefisienkan pengalamatan atau misalnya untuk jaringan yang hanya mempunyai 10 host. Kalau kita menggunakan kelas C saja, terdapat 254 dikurangi 10, sama dengan 244 alamat yang tidak terpakai. Yang kedua, membagi satu kelas network atas sejumlah subnetwork dengan arti membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Yang ketiga adalah menempatkan suatu host apakah berada dalam satu jaringan atau tidak. Yang keempat, untuk mengatasi masalah perbedaan hardware dengan topologi fisik jaringan. Yang terakhir adalah meningkatkan security dan mengurangi terjadinya kongesti atau penimbunan akibat terlalu banyaknya host dalam suatu network. Selanjutnya kita akan melakukan simulasi subnetting. Di sini saya menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, di sini saya menggunakan 6 PC. Untuk PC yang ke-0 ini, kita hapus saja. Kemudian kita atur letaknya. Seperti ini. Kemudian kita gunakan dua switch. Di sini saya menggunakan PT switch. Letakkan di sebelah sini dan sebelah sini. Kemudian kita gunakan satu router. Di sini juga menggunakan PT router. Kita letakkan di atas. Kemudian kita akan sambungkan masing-masing PC ke switch-nya. Nah, kita akan sambungkan juga dua switch ini ke router. Setelah semuanya tersambung, kita setting dua kabel router ini. Klik routernya, masuk ke config. Untuk yang fast Ethernet 0 ini, kita on-kan supaya kabelnya berwarna hijau. Begitu juga untuk yang kabel kedua masuk ke fast Ethernet 1, kita on-kan. Nah, kabel sama-sama berwarna hijau. Sambil kita menunggu yang ini berwarna hijau, kita setting dulu masing-masing PC-nya, kita berikan alamat IP, klik PC, yang ke-1 masuk ke desktop, IP configuration, kita ketikkan 192.168.1.1. Kemudian di enter. Nah, untuk yang subnet mask-nya ini yang 0, kita ganti menjadi 192. Kemudian di gateway-nya kita ganti juga 192.168.1.10. Kemudian untuk IPC yang kedua,
Masuk ke desktop and IP configuration, kita ketikkan alamat IP-nya 192.168.1.2 dan di enter, dan nolnya diganti 192. Lalu gateway-nya sama seperti PC yang pertama, 192.168.1.10. Kemudian lanjut pada PC yang ketiga, kita ketikkan 192.168.1.3 dan di enter, nolnya diganti 192. Nah, untuk pada PC yang ketiga ini tidak perlu diberikan gateway. Langsung lanjut ke PC yang keempat. Kita ketikkan alamat IP-nya 192.168.1.65. Kita enter, nolnya juga diganti 192. Nah, untuk PC yang keempat ini diberikan gateway 192.168.1.100. Kemudian lanjut pada PC yang kelima. Kita ketikkan alamat IP-nya 192.168.1.66. Enter, kemudian jangan lupa nolnya diganti 192. Untuk yang PC yang kelima ini juga tidak perlu diberikan gateway. Dan PC yang terakhir yaitu PC yang keenam, kita ketikkan 192.168.1.67. Di enter, nolnya diganti 192. Dan untuk yang PC yang keenam ini juga tidak perlu diberikan gateway. Nah, kabel yang di atas sudah berwarna hijau, kita setting dulu routernya, masuk ke file Ethernet 0, diberikan IP 192.168.1.10. Kemudian di enter, dan subnet masknya juga diganti 192. Kemudian yang satunya masuk ke fase Ethernet 1, kita ketikkan alamat IP-nya 192.168.1.100 dan di enter. Setelah itu kita masuk ke simulation, edit filter, lalu show all known. Nah, di sini yang dicentang adalah IC PM saja. Kemudian kita akan coba mengirimkan pesan dari PC 3, PC 1 ke PC 3. Dan kita jalankan. Nah, kita coba jalankan kembali menuju PC 1. Nah, di sini sudah berhasil. Kita akan coba kembali mengirimkan pesan dari PC 1 ke PC 4. Yang masing-masing PC-nya mempunyai gateway. Kita delete dulu skenario-nya. Kita coba kirimkan kembali dari PC 1 ke PC 4. Kita coba jalankan. Masuk ke router. Nah, di sini terdapat tanda silang karena memang percobaan pertama itu wajar. Kita coba kembali dengan reset simulation. Kita coba kembali jalankan. Di sini sudah. Nah, sudah sampai ke PC yang 4. Kita coba kembalikan ke PC pertama. Nah, ini sudah berhasil. Kemudian kita coba lagi mengirimkan pesan dari PC yang kedua ke PC yang kelima. Di sini PC yang kelima tidak memiliki gateway. Kita akan coba dulu dengan delete skenario-nya. Kemudian kita kirimkan pesan dari PC 2 ke PC 5. Kita coba jalankan. Berjalan ke router. Nah, di sini di router ada tanda silang. Kita coba reset simulation terlebih dahulu. Kita coba jalankan kembali.
Nah, di sini terdapat tanda silang lagi. Ya, karena memang PC5 tidak ada menerima pesan dari PC2, karena memang di PC5 tidak memiliki gateway. Sekarang kita coba kembali dari PC3 ke PC6, di mana masing-masingnya tidak memiliki gateway. Kita coba terlebih dahulu, kita delete skenario-nya, lalu kita kirimkan pesan dari PC3 ke PC6. Kita coba jalankan. Nah, di sini ada tanda silang, itu memang karena dari PC3 tidak memiliki gateway, dan PC6 tidak memiliki gateway. Lalu kita delete skenario-nya, kita akan kembali ke mode real time, dan kita akan melakukan tracing dari PC1 ke PC3. Kita masuk ke command prompt, kita ketikkan tracer 192.168.10. Kita enter. Kita coba kembali karena ada kesalahan. Tracer 192.168.1.10. Nah, di sini sudah muncul, itu berarti sudah berhasil. Dan kita coba tracer 1 dari PC1 ke PC4 192 dengan menuliskan alamat IP pada PC4 168.1.100. Di sini juga berhasil. Dan kita close, kita coba pada PC yang kedua. Masuk ke command prompt, kita ketikkan tracer alamat IP-nya ke PC5 yaitu 192.168.1.1.66. Nah, di sini ada timeout. Kemudian kita coba untuk yang PC yang ke-3 ke PC yang ke-6. Masuk ke command prompt, lalu ketikkan tracer 192.168.1.67. Kita enter. Dan tampilannya seperti ini memang timeout karena masing-masing PC-nya tadi tidak memiliki gateway. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.